Ghibatu muzhiril bid'ah. Menggunjing orang yang menunjukkan perbuatan bid'ah. Perbuatan bid'ah ini perbuatan yang di luar ajaran Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti misalnya gini, boleh nggak kita ngomongin orang yang baca Fatihah dalam sholat tapi dengan bahasa Indonesia? Panji Gumilang misalnya. Boleh. Dia telah melakukan perbuatan bid'ah. Gimana ceritanya Fatihah dengan bahasa Indonesia? Kan nggak jelas itu. Itu boleh tuh. Kemudian wahadi asyaroha 11. Mukhfil bid'ah. Ghibatu mukhfil bid'ah. Menggunjing orang yang menyembunyikan bid'ah. Jadi orang ini menyembunyikan perbuatan bid'ahnya. Seperti apa? Nikah eh, apa namanya? Kawin kontrak diceritakan. Kan kawin kontrak itu perbuatan bid'ah yang tidak dibenarkan. Wasani asyaroha, dan yang ke-12, zikru musawil khosmi lil hakim, menyebutkan sisi buruk lawan dalam sebuah urusan di pengadilan. Hina ad-da'wa awis soal, ketika menyebutkan dakwaannya atau pada saat ditanya di depan hakim. Itu boleh. Misalnya ditanya tentang gimana perbuatan si Anu oleh si hakim ya. Maka kita boleh menjelaskan sedetail mungkin. Walaupun itu sesuatu yang jelek. Wasalitsa asyaroha, yang 13, antashku zalim, mengadukan tindakan orang yang zalim ilal qadhi, kepada hakim. Misalnya yang sekarang terjadi, misalnya seorang istri melaporkan seorang suami yang zalim kepadanya, nyiksa, dilaporkan pada hakim. Boleh itu. Awil wali, atau walinya. Kemudian fatadzkuru uyubahu, kemudian disebutkan aibnya. Boleh itu. Warabi'a asyaroha, 14, gibah yang dibenarkan adalah ghibatul kafiril harbi, menggibahi orang yang kafir harbi. Kafir harbi itu seperti Israel gitu ya. Dia omong-omong, boleh itu. Sebab dia musuh. Amma dhimmi, adapun kafir dhimmi itu adalah kafir agamanya non muslim, tapi tinggalnya di pemerintahan Islam. Maka apa status kafir dhimmi? Fatahrumu ghaibatuhu. Haram menggibah kafir dhimmi mah. Kalau kafir harbi boleh. Wa khamisa asyaraha, dan yang ke-15 adalah ghaibatul murtad, menggibahi jalma nu murtad. La tarikis sholah, anu ninggalkeun salat, al mafrodoh, anu fardu. Jalma ninggalkeun salat nu 5 waktu, diomong-omong boleh kan? Qala Ibnu Al-Arabi, berkata Imam Ibnu Arabi, wayan bagi, maka seharusnya, likulli muslimin, bagi setiap muslim, ayya'taqidah, harus meyakini, jami'a ma yasduru min ahlil bait, sesuatu yang perbuatan yang atau tindakan yang dilakukan oleh ahli bait. Ahli bait ini adalah cucu Al-Muttalib atau Hashim, atau anak cucu Rasulullah SAW. Qad afallahu anhum, karena Allah telah mengampuni mereka. Walaysa lana dhammu ahadin, maka kita tidak boleh mencaci atau mencela siapapun. Fakaifa bi ahlil bait, bagaimana kemudian kalau kita tidak boleh mencela siapapun, bagaimana dengan ahli bait? Jelas tidak boleh ya. Faqad akhbarani as-siqah, maka
eh, telah mengabarkan kepadaku orang yang sikoh di Makkah, di Mekah, qala kuntu aku ya, qala kuntu akrahu ma yaf'aluhu syurafa bi Makkah. Aku tidak suka pada perlakuan para syurafa, orang-orang yang mulia, maksudnya keturunan Nabi. Ya, Bima kata di kota Mekah finnasi kepada masyarakat. Fara'aitu finnaum. Kemudian ia bermimpi. Fatimah tak ketemu dengan Fatimah binta Rasulullah SAW. Ya. Wahia mu'ridatun anni. Kemudian Siti Fatimah ini berpaling darinya. Ya. Fassalam tu alaiha. Aku menyampaikan salam kepadanya. Wasa'al tuha. Dan aku bertanya kenapa Siti Fatimah an i'radiha berpaling darinya. Faqalat Siti Fatimah berkata, innaka taqa'u fi syurafa. Sesungguhnya kamu telah menggunjing ahli bait. Faqultu laha, aku berkata kepadanya, Sayyidah Fatimah, ya sayyidati, wahai Siti Fatimah, amma tarina ma yaf'aluna finnas. Apakah engkau tidak melihat bagaimana perlakuan mereka pada manusia? Faqalat laisahum abna'i. Bukankah mereka anak cucuku? Ya, kata Fatimah. Faqultu laha, aku berkata padanya, minal an, mulai dari sekarang, tubtu, aku bertobat. Fa'aqbalat alayya fantabahtu. Aku bertobat, ya. Mendengar jawaban ini, beliau memandangku. Zakarahu Ahmad Syuhaimi fi Lubabil Talibin. Imam Suhaimi mengatakan dalam kitab Lubabul Talibin. Nah, jadi terakhir ini yang ini berkaitan dengan karib kerabat atau ahli bait atau para habaib lah kalau di Indonesia ya. Maka tidak boleh bagi kita Ahlus Sunnah wal Jamaah untuk menggunjing ahli bait atau keluarga Nabi atau keturunannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Banyak perkara yang terjadi ya. Ketika kita menggunjing apalagi menjelek-jelekan ahli bait itu apa namanya tidak bagus lah gitu seperti itu. Sebab apa namanya keturunan baginda Nabi yang ada di Indonesia khususnya itu sudah mujma, sudah ijma ya, sudah ketetapan berdasarkan kesepakatan ulama. Maka tidak boleh kita menggunjing. Walaupun misalkan di YouTube banyak ya bercerita tentang keturunan ahli bait itu begini begitu kita nggak usah percaya. Yang penting dalam keyakinan kita memuliakan ahli bait. Minimal tekudu ngagunjing lah gitu. Jadi mendengar sesuatu yang jelek tentang keturunan Nabi tong didenge gitu ya. Wallahu alam, cukup panjang juga untuk penjelasan malam ini. Ada pertanyaan tidak? Kayaknya satu kitab saja. Ada pertanyaan? Halo? Nggak ada Pak Ustadz. Mangga Bu. Silakan. Silakan Bu, silakan. Kayaknya nggak ada Pak Ustadz. Nggak ada ya? Nggak ada. Baik. Kalau tidak ada, insya Allah kita bertemu lagi di minggu yang akan datang dengan kitab masih Qomi Utugyan dan insya Allah nanti
kalau sudah selesai Qawmi Tughyan, kita akan ganti dengan kitab Fathul Qarib